Oke teman-teman, ini holder untuk motor New NMAX X3. Platnya paling tebal dan bahannya bagus. Finishingnya juga bagus, jadi kalau datang nggak usah ngecek-ngecek lagi, pokoknya udah mantap banget. Cuma lebih bagus sih kalau pakai visor bening ya, supaya kelihatan logo X3-nya. Tapi saya lebih suka pakai visornya Oreanya aja, lebih mantap. Oke, kita pasang jadinya seperti apa. Oke, setelah dipasang jadinya kayak gitu, rapi ya. Bagian atas udah terpasang, dan kemudian di bagian dari look speedometernya kayak gitu ya. Ada stepnya, ada satu ya, tapi saya pakai paling atas supaya lebih tinggi. Dan kemudian dari sampingnya seperti ini. Oke, dan kemudian siap-siap kita mau pasang holder. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi saya BM Tandian. Dan kali ini saya mau ngebahas ini bracket untuk HP. Ini kan yang versi istri saya udah beli, dan saya ada beli sesuatu lagi. Kita lihat lagi. Oke teman-teman, saya ada beli ini lagi, GUB holder untuk handphone ya, untuk di motor. Saya beli ini harganya sekitar 100-an lebih ya. Saya buka dulu dalamnya dapat apa aja. Ini ada karet ya, kemudian ada spon 3M nya di dalam. Saya buka aja deh. Karet ya, karet pendukung ya, untuk masing-masing ukuran. Oke. Ada kunci L nya dapat ya, kunci L nya dapat. Ini 3M untuk alas bagian sudut-sudutnya ya, jangan sampai hilang. Ini ada karet untuk nanti ngalas, untuk kalau ada yang longgar bisa di dobelin di dia supaya bisa ikatnya lebih kencang. Kemudian ini kunci untuk di holder HP-nya. Ini penyangga besi untuk nanti masuk di plat lingkaran yang istri punya. Ini karet, ini suka-suka ya, kalau teman mau pakai bisa. Tapi kalau kameranya di tengah handphone di sini, kamera kayak saya punya Samsung S10 Plus, ini agak terhalang. Kemudian dia punya holder ini bagus, bahannya ini aluminium ya. Cuma yang ini lubangnya cuma di bagian ini, dan dia kasih modelnya runcing ya, supaya ini bisa nahan ya, nanti ini masuk ke sini. Oke, saya ada beli dua. Jadi ini yang kondisi masih baru, belum diapa-apain ya, belum diapa-apain. Dan ada satu masalah teman-teman, saya ceritain. Ini waktu saya pasang dengan dudukan seperti ini, kan dudukannya kayak gini ya teman-teman ya. Saya pasang gini ya, misalnya ya. Nah, HP saya kan Samsung S10 Plus, dia kameranya di bagian belakang di tengah-tengah. Nah, ini kalau yang punya HP yang agak tinggi, lumayan lah dia bisa kondisikan, bisa kamera yang di sudut-sudut. Jadi ini teman-teman, saran kalau teman-teman pakai ini holder, kameranya harus yang kayak di sudut, kayak iPhone X Max yang di sudut sini lah kameranya, di bagian sudut atas. Itu lebih mengurangi resiko ya. Karena saya punya holder itu besi, waktu saya pakai kayak gini teman-teman lihat ya, waktu dipakai gini, kameranya itu masih kena di besi ini. Jadi ini pendek, harusnya dia harus lebih, posisinya harus lebih tinggi di atas supaya kameranya tuh nangkapnya bersih, tidak boleh kena sesuatu benda yang nahan di sini atau gimana, kurang clear gitulah pandangannya. Jadi waktu gini besi yang holder itu kena ambil foto atau ambil kamera. Jadi sangat tidak begitu recommended atau kurang bagus. Hasilnya sebentar ya, saya bersihkan ini dulu. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini. Ini perombakan gila-gilaan. Kemarin saya coba ya, ini kan dia tahu rendah ya, ini teman bisa lihat, ini tahu rendah. Jadi saya kikir dia sampai baut ini nurun ke bawah. Gila, sampai di bawah pun sekalipun tetap ini kameranya masih kena ini holder yang istri yang kayak besi itu kelihatan. Walaupun saya sudah ambil potong gini juga tetap ada kelihatan ini. Dan kemudian saya punya motor kan NMAX New ya, dia punya pet visornya itu tetap kelihatan ada hitam di sini. Jadi sangat mengganggu. Jadi pandangannya itu tidak 100% tuh dari kamera tuh bersih begitu. Ada sesuatu yang di depannya. Itu saya tidak suka. Saya usahakan ini kasih tinggi. Jadi saya kasih posisinya udah berubah. Aslinya tuh dia di atas sini. Jadi saya kikirnya cukup lama, hampir 1 jaman. Saya kikir pelan-pelan, nggak boleh terlalu lebar. Lalu ini saya alasin dengan karet. Kalian tahu teman-teman karet LPG? Tahu kan yang karet LPG? Itu keras ya. Jadi
kenapa saya alasin pakai karet, saya juga bingung gimana caranya supaya ini baut jangan longgar-longgar pada saat ikat. Ternyata karet ini sangat bermanfaat, jangan dibuang ya teman-teman, kumpulin. Ini waktu ditekan, dia punya daya tahan yang kuat, waktu diputar, ini baut yang L ini tidak gerak sama sekali. Jadi sangat luar biasa, tidak goyang, ini sudah kuat, ini kuat sekali. Nah, sekarang walaupun pasang kayak gini, udah dimodif kayak gini, saya sudah paling bawah, ini sudah paling bawah ya teman-teman. Saya putarin, ini sekedar menambah ilmu aja teman-teman. Ini saya sudah kikir sampai di bawah. Ini sampai di bawah sekali, nggak boleh terlalu, ini masih ada spare jarak sekitar berapa mili, tidak boleh terlalu jauh. Takutnya kalau ada benturan patah ya, takutnya terlalu apa. Ini sudah paling mentok karena ini dia punya lingkaran bautnya udah mentok ke sini. Nanti kalau kelewat sekali, ini sudah teman-teman bisa lihat, itu sudah mentok pas-pas. Takutnya ini kalau dia kelewat, kalau kita kancing atau apa, kayak nanti kayak kena kesentuh gitu, jadi dia bisa tersentuh dan dia bisa ikat rapat. Nah ini udah mentok segini, ini udah paling tinggi yang saya dapat. Tapi sayangnya masih waktu dipasang di motor itu holdernya di sini masih kelihatan dan pad visor NMAX-nya masih kelihatan. Dan akhirnya saya putar otak lagi dan ini teman-teman lihat ya, saya sudah pasang karetnya kurang lebih kayak gini, karetnya udah pasang satu. Di sini juga ada pasang ini lagi dua, ini baret-baret karena saya kikir, luka juga ya ini. Jadi kadang-kadang teman-teman yang GUB pasang udah beli ini beli itu, ternyata masih kok gambarnya nggak dapat. Akhirnya jadi sebenarnya kita mau vlog ya, kita mau bikin video di depan yang bersih supaya rapi ya, kita mesti cari ide dan saya belum temukan video yang bisa menunjukkan bahwa pemakaian kayak gini gimana caranya supaya kita bisa dapat ide sehingga kita bisa menggunakan handphone sehingga tidak terlalu banyak keluar duit. Apalagi handphone kita udah didukung dengan anti shock fiturnya. Oke, saya tambahin sesuatu yang ini. Oke, teman-teman, sorry ya, ini teman-teman tahu ini apa nih? Ini laser ya, laser hijau. Laser hijau. Oh, baterainya lagi dibongkar ya, laser hijau. Sebentar. Pokoknya ini yang laser hijau. Saya sering beli ini laser yang hijau ya. Dan saya sempat ke toko dulu, ini saya sudah beli. Saya beli ini dudukan ini. Konon katanya ini untuk dinaruh di senapan angin buat kita bisa bidik sasaran. Nah modelnya kayak gini. Jadi dia tuh kayak gini, kalau mau pasang dia ditusukin kayak gini, dia kayak karet gitu ya, kuat sekali ini. Dia masuk kayak gini. Jadi senapan itu pasang dari bawah baru bisa kayak laser, jadi kayak senjata-senjata modern lah. Dan kemudian dia punya ini on off kan, dari sini tinggal muter ini on offnya muter, langsung dia on sendiri. Nah, jadi muter dia langsung masuk ke pencet, dia langsung on, langsung dia posisi udah on. Nah ini saya beli udah lama. Karena saya bingung, karena ini kependekan ya, saya coba cari solusi dan hasilnya jadinya seperti ini. Oke, jadinya seperti ini. Teman-teman pasti tanya, ini dapatnya dari mana plat ini? Kemudian ini kan tahu sendiri kan, ini tinggal dilubangin, dipasangin baut ya yang pendek ya, enggak. Ini sampai kayak gini teman-teman bisa lihat. Ada murnya supaya jaga supaya jangan terlalu goyang. Nah, gunanya ini supaya ini posisi saya kan di motor kayak gini. Kamera kan yang iPhone lagi. Kamera Samsung saya kan dia kamera yang paling tingginya di sebelah bagian sini. Jadi kalian harus lihat tingkatan kameranya. Jadi saya pasang di sini. Ini pasang kayak gini, ini pasang di holder istri. Jadi dia udah tinggi dan pandangan kamera hasilnya itu udah bersih sekali, tidak ada apa-apa pun di depan, mau visor NMAX pun tidak kelihatan. Jadi kayak gini jadinya. Ya, ini ditinggiin ya, kayak gini. Nah, kalian bisa lihat. Jadi saya buat sendiri, kreasi sendiri. Karena saya cari di YouTube belum ada orang temukan ide kayak gini, ide gila. Nah ini plat dapat dari mana? Teman-teman tahu? Saya punya center cas yang lama. Ini tahu nggak? Ini putaran di sini nih. Masih ingat nggak ini? Ya, ini putarannya ada kompasnya ini. Ini kan center punya ya. Saya potong, saya gergaji pakai gergaji besi murah meriah aja. Saya tidak pakai yang ini. Ini yang tombol senternya. Kebetulan senternya udah rusak, jadi udah gak bisa pakai lagi. Ini udah gak bisa. Jadi saya gergaji putus. Saya putus aslinya kayak gini, putusnya dari sini. Ya, saya kikir sama dia, kasih halus. Kemudian saya cat black dop lagi dan masih ada penyempurnaan, masih baret-baret dikit tapi tidak apa-apa. Lalu kemudian saya coba pakai skrup di sini, saya lubangin lagi, saya bor lagi ini. Ya, saya sakit skrup lagi. Murah meriah aja, cari barang-barang lama aja, barang-barang sisa ya, barang-barang sampah lah malahan. Ini saya cari baut ada mur tapi dikencangin gini. Kenapa? Kemarin tadi baru saya pakai skrup, waktu taruh di handphonenya masih ini gerak, ini masih nurun ke bawah.
Kemudian saya pakai yang ini udah gak goyang lagi dan ini udah kuat sekali. Nah, jadi nanti jadinya kayak gini. Nah, nanti masang. Ntar, sorry ya, ini 10 menitan tapi ilmunya mahal nih. Saya cari setengah mati, cari dari bahan-bahan bekas ini loh, bukan terlalu apa sih. Dan ini bisa cari di online shop dimanapun. Saya belinya ini, pokoknya ini kancingan apa ya? Kancingan buat laser ya. Dan ini bisa diputar, tapi ini keras sekali teman-teman. Dan ini bahannya bagus sekali bahannya, tidak gampang patah. Dan ini dia pakai besi nahannya, makanya saya recommended pakai yang ini. Jadi ini nanti di holder istri, ini nanti pasangnya di ini pasangnya di sini, tingkatannya supaya lebih tinggi, supaya pandangan gambarnya lebih bersih. Oke, kita lihat setelah saya pasang di motor seperti apa. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini cuma modal mutar doang. Ini udah kuat sekali. Ini saya goyang ya, saya goyang ini. Saya goyang dari ini, motor juga ikut goyang ya. Keras dia, udah bagus. Hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Ini udah kuat. Ini udah kuat, itu udah kuat. Nah, sekarang kita akan pasang. Kalau iPhone bisa di posisi ini ya. Kenapa saya baginya rata? Ini setengah, supaya bisa nanti bisa rakit di sini, bisa rakit di sini juga. Jadi kiri kanan bisa pakai. Oke, saya pasang yang holder HP-nya dulu. Oke. Ini segar pengingat ya. Ini mesti tambahan karet seperti ini. Karetnya agak tebal. Sisi kan udah lingkarin gini. Karena karet bawaan dari GUB terlalu tebal. Jadi saya bikin begini karetnya. Saya cari karet agak keras sedikit karet. Entah bisa pakai karet bandala motor atau gimana, tapi yang penting rapi, nggak terlalu keluar jalur. Hitam lah, usahakan supaya warnanya tetap black semua. Oke. Iya teman-teman, ini hasil akhirnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Jadi ini yang dikaitkan di holder. Ya, setelah di holder ini dikaitkan di bagian belakang ya. Dan ini sudah jadi seperti ini. Dan ini udah sangat kuat ya, sudah kuat. Ini saya goyang, motor juga ikut goyang. Tangan satu saya pegang HP. Nah, ini sudah bagus. Nanti hasilnya nanti saya tunjukkan. Yang saya pakai waktu belum ada pasangan tambahan ini, dia tuh kena ini juga keambil video dan gambarnya. Walaupun sudah kamera S10 Plus itu selalu di bagian tengah belakang, jadi kena terus. Dan ini juga kena. Jadi saya mau tuh pandangan tuh bersih kayak begini, benih bersih begini, nggak boleh jalan tuh nggak boleh ada kelihatan ada ininya, ada ini tonjolan. Saya dia mau. Nah, setelah ini saya akan tunjukkan hasil videonya seperti apa. Thank you. Semoga ilmu ini bisa dibagikan. Yang merasa penting bisa di-share, bagi-bagikan. Apalagi sudah punya bahan-bahan ini, tinggal cari ini aja, dudukan ini, daripada bingung ya mau tinggiin gimana. Dan kemudian rata-rata udah pasrah aja dah, bikin jadi stang GPS aja lah. Sebenarnya ini multiguna. Percaya nggak percaya? Ini bisa video depan, kita tinggal setel ini naikin ke atas. Itu bisa view kita ke depan dan ini bisa view ke belakang. Jadi ini benar-benar gimana ya? Lu gak usah beli kamera action kami yang mahal-mahal lah, yang harga sampai 10-an juta, sampai ya udah mau masuk puluhan juta lah. Kita pakai ini aja modal HP. Kita punya HP udah cukup bagus, kita bisa pakai untuk nelpon, WA dan sebagainya, dan juga kita juga pakai untuk bisa vlog dan bikin video sebagainya. Lebih murah dan menghemat kantong. Ya itu saya bagikan ini. Cukup antik modelnya dan asik kalau dilihat dari jauh. Gak kalah jelek, ada merah-merah karet LPG gak apa-apa. Ya mau gimana lagi ya, modifikasi ya kayak gini. Ini ilmu, jujur saya cari-cari di YouTube, belum ada orang mau kasih ilmu kayak gini. Ini ilmu yang benar-benar saya temukan sendiri, saya bagikan buat teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa diapresiasikan di lain tempat lagi, atau digunakan lagi, atau dibagikan, supaya teman-teman yang udah punya bracket-bracket kayak gini bisa multifungsi guna. Tinggal cari dudukan ini. Oke, kita lihat hasilnya di kamera seperti apa. Dan kemudian ini tinggal kita harus pakai handset ya, supaya waktu kita bikin video bicaranya juga clear hasilnya. Oke teman-teman, saatnya kita tes kamera ya. Ini kita udah pasang di motor. Itu teman-teman, sorry ya, itu visor NMAX nya masih ada kelihatan sedikit ya. Jadi teman-teman, ini pakai HP Samsung S10 Plus yang sudah ada anti shocknya. Jadi kalian bisa lihat nanti itu visornya tuh getar-getar tapi hasil kameranya cukup stabil ya. Walaupun kalau nanti pada saat tes ngebut pasti ada getaran sedikit ya, tapi untung kameranya udah punya kemampuan ada anti getar, jadi lumayan bagus hasilnya. Oke teman-teman,
saya pakai resolusi kamera yang paling tinggi, yang kamera belakang. Jadi bisa teman-teman lihat cukup terang dan bagus sekali karena Ultra HD. Wah, oke. Dan ini tampilan gambarnya. Menurut teman-teman gimana? Bagus tidak? Ini saya coba jalan dulu. Ini waktu agak siang ya, masih bagus ya, kelihatan lebar layarnya dan memang tangkapan videonya sangat jernih sekali ya, walaupun modal HP daripada harus beli lain-lain sebagainya. Itu teman-teman lihat, itu getaran di visornya getar ya, tapi luar biasa sekali. Nah, hasil gambar yang ditangkap berupa video ini tidak mengalami goncangan. Harap maklum ya, karena itu kan pengaruh dari shock depan juga, goyang-goyang. Tapi teman-teman coba lihat, itu videonya gak goyang sama sekali, luar biasa. Saya apresiasi Samsungnya ini, mantap. Oke, selamat datang di Kota Kupang. Ini di El Tari, itu kantor gubernur di sebelah tuh yang biru. Wah, keren. Nah, ini teman-teman saya coba tes ya, agak ngebut ya, agak ngebut aja sampai 90-an aja. Kita coba ngetes, dan ini saya lagi coba ini GUB kuat nggak nih nahan HP-nya, walaupun saya hanya pakai drat doang, tidak pakai karet. Dan ini sudah 80-90 km. Oh, rem sudah rem. Waduh, ini mobil ngambil kanan lagi, waduh. Oke, dan ternyata amin, lolos ya, tidak ada masalah. Kayaknya rapat banget ya, tadi ada bel sedikit. Dan ini udah cukup ya, udah cukup kencang. Hasil gambarnya pun terbilang masih sangat stabil walaupun kencang ya. Jadi tidak kalah sama kamera GoPro yang harganya sampai mau puluhan juta. Ya, kita bisa pakai kamera HP saja, dengan barang seadanya kita bisa pakai untuk bisa bikin vlog atau bikin video ya. Untuk teman-teman yang pemula YouTuber juga boleh mau ambil ilmu ini. Tapi saya jujur ya, saya belum bisa terlalu banyak expand untuk keluar uang terlalu banyak, karena saya apa adanya dulu, karena saya pingin berbagi teman-teman apa yang bisa saya bagikan buat teman-teman lihat video ini. Dan semoga video ini bermanfaat ya. Dan dengan menggunakan HP Samsung S10 Plus ini, mungkin teman-teman bisa lihat ya, di second-secondan ini sudah jatuh 6 juta, 7 juta ya, yang 128 GB ini sudah bisa teman dapatkan. Padahal dulu saya beli ini handphone masih 13 jutaan lebih. Ngeri. Sudah pakai 2 tahun ya, motor ini, HP ini ya, tapi keadaan masih stabil, baterainya masih bagus dan masih layak pakai sekali, dan mantap betul. Ini saya masih pakai ngevlog, saya belum ada niat mau jual. Nah, ini teman-teman, inti video ini saya bagikan pengalaman saya menggunakan HP kamera untuk di kamera depannya motor NMAX ya, untuk bisa vlog. Nanti saya akan bikin juga video untuk di Honda CBR ya, apakah bisa dengan menggunakan dudukan seperti ini. Semoga bisa di stang fat bear saya. Dan saya juga ingin ambil video di motor Honda CBR saya yang 250R itu ya. Itu ini teman-teman, ini daerahnya Kota Kupang di El Tari, tepatnya di kantor gubernur ya, di Aula El Tari. Punya bagian jalan cukup besar dan luas, daerah sini cukup panjang ya, lurus ke depan ya. Jadi pemandangannya banyak pohon-pohon ya, masih hijau ya Kupang ini, amin. Dan memang kita berdoa aja dulu, semoga cepat new normal ya, pandemi cepat berakhir, juga kita bisa kembali berjualan dan bisa aktivitas dengan lebih baik lagi ke depan, amin. Nah, ini teman-teman, sebenarnya ini waktu jalannya sekarang ini bergoncang luar biasa ya, goncangannya keras sekali, lumayan keras, dan ini angin juga kencang. Makanya minta maaf saya tidak pakai audio mic dari handphone ya, karena walaupun saya sudah pakai mic bawaan handphone, saya sudah tutupin, tetap masih ada noise yang berisik. Jadi kemungkinan besar video-video gini mungkin saya hanya isi dubbing suara aja, tidak bisa terlalu maksa untuk pakai video ini pakai suaranya utuh, karena pasti berisik karena agak angin ya, apalagi tadi kencang. Nah, ini lihat teman-teman, hasilnya gimana teman-teman? Menurut teman-teman tolong ya di komen dong, ini gimana menurut teman-teman, ini cukup layak tidak? Nah, ini goncangan nih, ada goncangan pas belok, jalannya ini kurang bagus ya, masih ada lubang sedikit. Nah, itu hasilnya kayak gini. Gimana teman-teman? Komen gimana teman-teman? Saya pingin pendapat teman-teman juga, kalau seumpama menggunakan kamera ini hasilnya worth it tidak, dan juga pantas nggak. Kemudian saya beli ini, istri juga
nggak terlalu mahal, harganya hampir ratusan lebih. Kemudian holder GB holder handphone juga ratusan ribu, nggak sampai. Pokoknya intinya tadi pakai barang-barang bekas semua sudah lumayan murah. Nah ini saya pindahin ke kamera depan saya. Nah ini saya mesti ngangkat ke atas sedikit supaya wajah saya kelihatan. Tapi saya mohon maaf teman-teman ya, ini kamera depan ini tidak memiliki fitur anti shock ya, anti getar. Maka itu teman-teman bisa lihat getaran yang dihasilkan dan gambar itu cukup sangat bergoyang. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin ambil video dari bagian depan ya, teman-teman juga coba lihat situasi yang mendukung ya. Misalnya tempatnya jalannya cukup aman, tidak terlalu banyak goncangan, tapi juga ada pengaruh angin juga. Tapi memang luar biasa kamera belakang dari Samsung itu bagus ya. Jadi hasilnya itu mantap betul ya. Jadi tidak, walaupun goncangan di kamera depan bisa kelihatan goncangannya kerasa, tapi hasil kameranya masih tetap bagus, masih keren banget ya. Dan ini bagian depan saya pakai helm GM, dan itu mic-nya masih dalam mulut tapi sayangnya masih gelap. Oke, ini sudah sampai toko saya, ada papan NHK dan itu ada umbul-umbul NHK-nya. Buat teman-teman pengen tahu, ini toko saya ini kayak gini nih. Ada seng, ada umbul-umbul 3 NHK GM, dan inilah toko saya. Pintunya kiri kan dari NHK, ada jual pot-pot bunga juga. Dan selamat datang di toko helm Gunung Sinar. Jangan lupa ya cuci tangan, pakai masker. Oke. Sip. Dan itulah. Oke teman-teman, ini sudah sampai dan saya terima kasih banget teman-teman yang udah nonton. Intinya video ini saya buka helm dulu ya. Ya, panas juga nih. Intinya video inilah saya buat untuk teman-teman ya, buat teman-teman yang pingin mencoba sesuatu yang baru tapi dengan harga yang murah, silakan gunakan. Oke, terima kasih teman-teman, tolong di like, subscribe dan juga komen yang positif. Terima kasih, itu dari saya, Ben.